Dukungan moral diberikan Marc Anthony Clark terhadap Marcelino Ferdinand yang menuai hujatan pasca laga melawan timnas Irak U23 di Piala Asia U23 2024. Gelandang andalan tim nasional Indonesia U23 menjadi sasaran kekesalan netizen karena dianggap egois dalam bermain. Kapten kesebelasan Persib Bandung ini segera menjalin komunikasi dengan Marcelino untuk menanyakan kondisi dia. Clark juga menyayangkan adanya perundungan kepada pemain berusia 19 tahun tersebut. Padahal sang pemain sudah berusaha membawa Indonesia melaju jauh di ajang tersebut. Pada laga kontra Irak U23 yang berakhir dengan skor 1-2, Marcelino dianggap beberapa kali melakukan kesalahan mengambil keputusan. Namun Clark menyebut bahwa kerja keras sang pemain dalam membawa Indonesia bisa lolos ke semifinal juga patut diberi apresiasi. Clark pun meminta rekannya di timnas itu bisa dengan tenang menghadapi situasi yang tidak mengenakan ini. Menurutnya yang terpenting adalah Marcelino memiliki kekuatan mental untuk menghadapi hujatan netizen di sosial media. Gelandang naturalisasi ini juga berharap netizen di Indonesia bisa lebih bijak dalam menyikapi situasi yang terjadi. Ketika ada pemain yang tidak bermain sesuai ekspektasi, tidak perlu ada hujatan dan juga cacian. Justru pemain tersebut harus diberikan dorongan dan juga motivasi. Persiapan terus digenjot Persib Bandung jelang laga semifinal melawan Bali United. Hodak menyebut anak asuhannya dalam kondisi motivasi tinggi menjelang pertandingan pada babak Championship Series Liga 1 2023. Sang pelatih pada sesi latihan ini lebih memfokuskan pada penyelesaian akhir pemain. Anak asuhannya diberikan materi untuk melakukan kombinasi di area sepertiga akhir permainan. Kemudian David da Silva dan kawan-kawan diasah sentuhan akhir dengan tembakan ke gawang. Dari atmosfer latihan yang dirasakan Hoda, pemain terlihat begitu termotivasi. Mereka berambisi besar untuk tampil maksimal melawan Bali United dan juga lolos hingga partai final. Kondisi ini menurutnya membuat tugas pelatih lebih mudah karena tidak perlu memacu semangat para pemain. Pertandingan leg pertama akan dimainkan pada tanggal 14 Mei 2024 di Stadion Kapten Iwan Dipta Bali. Persib Bandung baru akan balik bertindak sebagai tuan rumah pada tanggal 18 Mei 2024 di Stadion Sijalak Harupat pada leg kedua. Bisa dilihat pada hari ini mereka banyak melakukan latihan tendangan. Yang mana ini bagus, karena mereka harus bisa lebih berbahaya di zona akhir dan di 30 meter akhir permainan. Secara keseluruhan saya senang, dan mereka terlihat lapar. Saya tidak perlu memacunya, dan mereka begitu termotivasi untuk menghadapi semifinal. Jelas Bojan Hoda. Tidak ada alasan bagi Persib Bandung untuk berleha-leha di masa persiapan. Marc Clark dan kawan-kawan pun sedang berjuang menjalani persiapan untuk meraih kemenangan dan terus membuka asa menjadi juara di Liga 1 musim ini. Gelandang sekaligus kapten kesebelasan Persib Bandung ini mengatakan, 2 laga semifinal dan 2 laga final yang digelar dalam format home and away tentunya wajib untuk dimenangkan. Karena hanya ini jadi satu-satunya hal yang bisa membuat tim menjadi kampiun. Karena itu persiapan dilakukan dengan lebih serius dalam beberapa hari terakhir. Saat ini yang menjadi perhatian adalah aspek kebugaran. Berikutnya taktik yang akan diasah di 1 pekan sebelum pertandingan melawan Bali United pada tanggal 14 Mei mendatang. Dia juga menekankan bahwa bukan hanya aspek teknis yang perlu dipersiapkan, tetapi dari sisi mental dan cara berpikir pemain juga punya dampak yang penting. Dia meminta pemain untuk memiliki mindset yang kuat jelang pertandingan krusial di akhir musim nanti. Persiapan minggu ini sedikit berat. Lari, gym, agar fisik lebih naik. Minggu depan mungkin cuma taktikal. Tapi kita lihat ke depan, atmosfer sangat baik. Persiapan seperti biasa. Kita tahu bahwa di 4 pertandingan ini seperti final semuanya. Semua tahu target kita. Dan pertandingan pertama pasti penting. Saya pikir sekarang bukan pada masalah kondisi atau fisik, tapi yang lebih penting mindset. Menurut saya persiapan 2 minggu ini yang paling penting adalah mindset. Jelas Marc Anthony Clark. Persib Bandung akan berjumpa dengan Bali United pada laga semifinal Championship Series Liga 1 2023. Anggapan Persib Bandung akan kesulitan untuk melaju ke final pun muncul karena rekor pertemuan yang buruk di beberapa tahun terakhir. Sejak Liga 1 2017, Persib Bandung belum pernah menang ketika bertemu di level liga. Di 12 pertemuan, Bali United menang 5 kali dan 7 lainnya berakhir imbang. Diakui Marc Anthony Clark bahwa memang ada catatan yang lebih baik dimiliki oleh tim lawan untuk sejarah pertemuan. Namun bukan berarti Persib Bandung akan mengalah dan tidak terpacu memperbaiki rekor tersebut. Justru, motivasi Clark dan kawan-kawan kini berlipat ganda untuk bisa memutus tren positif. Sekaligus,
membawa Persib lolos menuju partai final. Menurutnya rekor pertemuan merupakan hal yang sudah lewat. Ini yang terpenting Persib Bandung bisa bangkit dan menatap ke depan untuk bertemu Bali United. Hasil terbaik wajib diraih jika jalan menuju tahta juara ingin terus terbuka. Saya lihat statement Teko, dia bilang rekornya dia lawan Persib itu sangat baik. Dia benar, dia punya histori seperti itu. Tetapi kita mau mengubah hasil ini, pasti. Dan saya tidak lihat ke belakang. Hanya lihat tanggal 14 dan juga 18 Mei. Karena ini sangat penting buat Persib. Jelas Mark Anthony Clark. Faktor fisik punya arti penting dalam laga semifinal dan juga final di Championship Series Liga 1 2023. Miro Patrick selaku pelatih fisik Persib Bandung mengatakan, fondasi kebugaran pemain sudah dibentuk olehnya di masa jeda paruh musim di awal tahun ini. Kini tim pelatih dan pemain tinggal menjaga tingkat kebugaran pemain jelang laga krusial di akhir musim. Menurutnya apa yang diperlihatkan pemain di putaran kedua Liga 1 2023 sudah menunjukkan bahwa anak asuhannya punya kondisi yang prima. Potensi pertandingan bergulir lebih lama juga bisa terjadi di semifinal dan juga laga final. Karena pada babak knockout, pemenang bisa saja ditentukan lewat babak perpanjangan waktu dan bahkan adu tendangan penalti. Miro Patrick mengakui dibutuhkan ketahanan fisik yang lebih kuat. Apalagi nantinya akan mulai diberlakukan VAR untuk setiap pertandingan. Dan juga injury time pada satu babak bisa lebih lama. Jika ada beberapa insiden yang harus direview dengan VAR, injury time bisa mencapai lebih dari 5 menit. Untuk semifinal ini kami sudah melakukan persiapan sejak Januari dan Februari di masa jeda paruh musim. Dan sekarang kami hanya merawat level kebugarannya, melakukannya dengan baik, dan sejauh ini tidak ada pemain kami yang cedera. Hanya ada beberapa yang sakit dan demam. Tetapi sisanya melakukan persiapan dengan sangat baik. Tentu kami bersiap untuk itu, untuk bermain 120 menit. Dan sekarang lantaran sudah diberlakukan VAR, mungkin pertandingan waktu normal bisa mencapai 100 menit, dan tentunya akan lebih lama. Jadi tentu kami harus bersiap untuk ini. Jelas Miro Patrick. Mesin Persib Bandung mulai dipanaskan untuk langsung tancap gas di babak Championship Series. Sesi latihan yang dilakukan dengan intensitas tinggi pun diberikan kepada pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat tampil melawan Bali United di laga semifinal. Antusiasme yang ditunjukkan pemain dikatakan Miro Patrick bisa menjadi modal bagus untuk meraih hasil positif. Saat ini tim dalam jalur yang tepat untuk menghadapi dua laga penting di semifinal dan bisa mengantongi tiket ke partai final. Miro Patrick juga menyoroti khusus kondisi dari Ciro Alves yang sedang dalam kondisi terbaik. Menurutnya sang pemain kini sudah siap tempur untuk membantu Persib Bandung untuk meraih kemenangan. Bukan hanya dari fisik, faktor psikologisnya juga sedang membara untuk bertanding. Ciro merupakan pemain dengan jumlah penampilan terbanyak kedua di tim dengan 31 laga. Dia absen di 3 laga pada babak regular series. Dengan 2 diantaranya terjadi karena sang pemain mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI. Sebagai pemain depan, dia juga berkontribusi besar untuk kelontaran gol dari Persib Bandung. Sudah 14 gol yang bisa dihasilkan dan menjadi top scorer kedua di tim Persib Bandung. Dia juga merupakan top assist dengan catatan 9 assist di musim ini. Latihan hari ini berjalan bagus. Semuanya melakukan persiapannya dengan sebaik mungkin dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Bali. Dan saya harap kami bisa lolos ke final. Ciro dalam kondisi yang sempurna. Dia merasa sangat baik dari sisi mental dan fisik juga. Dia melakukan persiapan dengan maksimal dan dalam kondisi on fire untuk pertandingan ini. Jelas Miro Patrick. Musim depan kabarnya akan ada regulasi baru bagi klub-klub Liga 1, termasuk PSIS Semarang dan juga Persija Jakarta, di mana Persija dan juga PSIS Semarang bakal diperbolehkan menggait 8 pemain asing baru. Di musim lalu, regulasi Liga 1 hanya memperbolehkan pemain asing sebanyak 6 orang, berasal dari pemain asing ASEAN 1 dan 4 orang dari negara asing bebas. Kabar terkait kuota pemain asing sebanyak 8 orang salah satunya diungkap oleh akun Instagram @liga_dagelan. Tak hanya Liga 1 pemain asing yang bertambah, namun kasta kedua sepak bola tanah air, yakni Liga 2 juga bertambah. Tentunya ada alasan kenapa regulasi ini mencuat di musim depan. Akun @liga_dagelan mengungkap kalau kompetisi musim depan akan semakin ketat. Misalnya saja Persija Jakarta yang akan ambil bagian dalam ajang internasional. Sehingga dengan adanya regulasi ini bisa membuat banyak opsi bagi skuad tersebut. Hanya saja klub juga akan mengeluarkan budget yang besar ketimbang di musim sebelumnya.
Ada netizen yang mempertanyakan terkait rumor regulasi ini, apakah benar akan terwujud? Dari penjelasan @liga_dagelan ini, belum final dan masih sebatas wacana. Bruno Cantanhede merupakan ex penyerang dari Persib Bandung. Bruno sempat menjadi duet David da Silva di lini serang Persib Bandung. Namun sayangnya Bruno Cantanhede memutuskan pergi setelah 1 tahun berseragam Maung Bandung. Akan tetapi kini Bruno tiba-tiba mengirimkan kode kembali ke Indonesia. Melalui unggahnya di Instagram, Bruno mengunggah momen dirinya mencetak gol bagi Persib Bandung. Menariknya unggahan tersebut diberikan caption, "Haruskah aku kembali atau tidak?" Lantas apakah hal tersebut menandakan Bruno akan kembali ke Persib Bandung? Baru-baru ini muncul wacana bahwa musim depan di Liga 1 akan menambah kuota pemain asing menjadi 8 pemain. Jika hal tersebut benar, maka bukan tidak mungkin Bruno Cantanhede kembali ke Persib Bandung jika diminati oleh Bojan Hoda.